Dia kaget dong, loh kok motornya Nia udah nggak ada? Kapan pulang nih anak, pulang ya? Dia kaget kan, apa dia beli sarapan ya? Mas Eko langsung lari lagi ke atas, ke kamarnya. Dia ambil handphone, dia teleponin Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Kalau saya udah nongol di hari ini, pastinya ada cerita yang mau saya ceritain sama kawan-kawan semua. Tapi seperti biasa, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, ditunggu ya subscribe-nya. Ceritanya tiap hari ganti loh kawan-kawan. Oh iya, untuk yang mau bercerita itu tinggal kirim aja ke Messenger Facebook saya Sandy Caroline CENDY atau Instagram saya CENDY Sandy Caroline. Oke? Kirim aja kawan-kawan, nanti saya akan bacakan ceritanya di sini di YouTube Kisah Sandy ya kawan-kawan ya. Cerita kali ini dikirimkan oleh teman Facebook saya, sebut saja namanya Eko ya kawan-kawan. Nah, Eko ini mengirimkan cerita kisah hidupnya itu melalui messengernya ke saya. Jadi hari ini saya akan membacakan ceritanya. Ceritanya menarik sekali kawan-kawan. Kita dengerin ya. Ceritanya berjudul Pamali. Kenapa tuh ceritanya berjudul Pamali? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari kisah cintanya Mas Eko sama Mbak Nia yang sudah lama terjalin. Selama 6 tahun mereka sudah berpacaran kawan-kawan. Nah, di tahun ke-6 ini, ya sekitar tahun 2005, Mas Eko akhirnya mulai melamar Mbak Nia. Karena uangnya udah cukup dan umur mereka pun sudah cukup. Akhirnya mulailah dia melamar, pulang ke rumahnya di Bandung untuk melamar Mbak Nia. Saya ceritakan dulu latar belakang dari Mas Eko ini ya. Mas Eko adalah orang Bandung, Mbak Nia pun sama orang Bandung. Rumah mereka itu tidak jauh kawan-kawan. Mbak Nia dan Mas Eko itu rumahnya itu satu RT, cuma beda gang saja. Jadi deket banget rumahnya kawan-kawan. Tapi kebetulan Mas Eko itu sekarang sedang bekerja di Jakarta. Jadi mereka tuh LDR nih ceritanya. Sedangkan Mbak Nia bekerja di Bandung. Jauh ya, Bandung Jakarta lumayan lah ya kawan-kawan, LDR tuh. Nah, karena Mas Eko ini sudah memutuskan untuk menikah dengan Mbak Nia, akhirnya dia melamar Mbak Nia. Keluarga Mbak Nia pun menerima lamaran ini kawan-kawan. Nah, akhirnya karena mendekati pernikahan tuh 7 hari sebelum pernikahan, Mas Eko dan Mbak Nia ini masih tetap bekerja kawan-kawan. Jadi belum dapat cuti nih. Cutinya nanti 3 hari menuju pernikahan baru dapat cuti. Nah, Mas Eko tetap bekerja tuh di hari sebelum itu, sebelum pernikahannya itu. Dia mendapat shift pagi yang pulang di jam 7 malam. Nah, ceritanya dia pulang nih kawan-kawan dari tempat kerjanya. Pas dia pulang, dia kaget tuh kawan-kawan. Karena di kosannya itu sudah ditunggu sama Mbak Nia. Dia lihat motornya Mbak Nia nih di kosannya. Wah, kok ada motornya Nia di sini kata dia. Mas Eko tuh lari dong ke atas karena kosan dia tuh adanya di atas. Begitu sampai di atas, dia lihat Mbak Nia sudah duduk di sofa depan kamarnya dia. Mas Eko bilang, loh kamu kok kesini nggak bilang-bilang gitu. Terus Mbak Nia bilang, iya maaf katanya, aku dadakan. Ini udah malam loh kata Mas Eko. Gimana sih kamu? Ya gimana lagi katanya, aku dadakan banget. Ya udah tunggu sebentar katanya, nanti kita keluar aja makan katanya Mas Eko gitu kan. Akhirnya Mbak Nia dan Mas Eko tuh pergi pakai motornya Mas Eko. Motornya Mbak Nia tetap di kosannya Mas Eko. Pergilah mereka tuh berdua ke mall. Pertama ke mall tuh mereka, kemudian ke taman, kedua ke taman tuh. Mbak Nia bilang, aku pengen nginep katanya. Aduh, pengen nginep, ini kan gak boleh, kosan aku khusus cowok, kalau yang cewek sebelah sana katanya.
Ada sih kamar kosong, kata Mas Eko gitu ngomong ke Nia. Nanti aku bilang ibu kos deh, katanya kamu tinggal di kamar kosong itu dulu sementara sehari aja, boleh atau enggaknya ya, nanti aku bilang dulu gitu. Nah si Mbak Nia ini bilang, ya udah tolong dong, aku lagi males nih pulang ke Bandung. Oh gitu, katanya Mas Eko. Ya udah, akhirnya Mas Eko di taman itu kan ngobrol nih berdua sama Mbak Nia lah, istilahnya bercengkramah lah ya. Terus Mbak Nia bilang, aku pengen deh beli baju, katanya. Baju apa? Baju yang warnanya putih gitu, kaos tapi warnanya putih katanya. Oh ya udah nanti aku beliin. Akhirnya dari taman itu Mas Eko dan Mbak Nia menuju ke counter baju, kawan-kawan. Mereka mencari kaos samaan nih berdua ya, samaan couple yang warnanya putih, kawan-kawan. Akhirnya dapet tuh Mbak Nia sama Mas Eko tuh berdua kan, couple. Oh seneng banget tuh mereka berdua. Begitu sampai di kosan, nah ketemulah sama ibu kosnya. Ibu kosnya lagi nelpon tuh, ceritanya lagi nelpon. Pas Mas Eko bilang, wah tuh ada bu kos tuh lagi nelpon. Terus Mas Eko bilang, bu itu kamar yang ujung yang khusus cewek-cewek yang sebelah sana, boleh nggak katanya malam ini ditinggalin sama pacar saya sehari aja. Terus yang ibu kosnya langsung lihat Mas Eko, oh boleh gini-gini, kasih jempol lah katanya Mas Eko. Boleh sambil nelpon. Terus lanjut nelpon lagi lah, Mas Eko langsung tuh boleh katanya. Ya udah kamu di sana aja. Ya udah akhirnya Mbak Nia masuk ke kamar itu kan, Mas Eko duduk di sofa depan. Nah Mbak Nia pun nyamperin, bilang, kamu ngapain? Enggak, aku khawatir kamu tuh malam-malam ngapain kesini, kenapa nggak bilang gitu, kata Mas Eko. Terus kata Mbak Nia, ya gimana ya katanya, aku tuh lagi kangen aja sama kamu, kata Mbak Nia. Oh gitu, kata Mas Eko. Tapi lain kali bilang lah gitu, apalagi udah malam gitu kan, takutnya orang tua kamu khawatir. Kamu udah telepon orang tua kamu, kata Mas Eko. Udah, aku udah izin kok, udah ngomong, katanya Mbak Nia. Oh ya udah deh kalau gitu, kata Mas Eko. Akhirnya Mas Eko membandingkan ngobrol lagi, asik ngobrol gitu. Tiba-tiba nih temennya nih, teman sebelah kamarnya Mas Eko tuh pulang. Sambil buka pintu dia liatin Mas Eko. Nah Mas Eko ngomong, kenapa bro ngeliatin gue? Gitu kan. Terus temennya bilang, sebut aja si A ya. Si A bilang gini, lu ngapain kok? Ini ada cewek gue baru datang dari Bandung. Si A ngeliatin gitu, kayak orang bingung apa gimana gitu ya, langsung oh iya langsung buka pintu cepet-cepet masuk, dia ngunci pintu lagi. Katanya, ih aneh banget sih temen kamu, kata si Mbak Nia. Nah Mas Eko yang ngeliat itu juga, emang dia mah suka aneh, kata Mas Eko, orangnya emang begitu, pengen kencing kali dia, makanya buru-buru, katanya Mas Eko. Oh ya udah, akhirnya masuklah Mas Eko ke kamarnya. Mbak Nia pun masuk ke kamar yang khusus perempuan yang sebelah sana ya kosannya. Tapi nggak jauh beda sih sebenarnya, cuma disekat aja. Masuk ke dalam sana. Nah jam 5 subuh Mas Eko itu sholat subuh kan. Terus Mas Eko ngetok-ketok pintu yang tempatnya Mbak Nia, bilang, Nia jangan lupa sholat ya, Nia jangan lupa sholat subuh. Udah diem aja tuh, nggak ada suara. Oh pikiran Mas Eko mungkin dia kecapean nih, makanya dia ketiduran gitu kan. Ya udahlah biarin aja. Mas Eko sholat sendiri tuh di kamarnya. Begitu abis sholat kan udah mulai pagi kan, Mas Eko tuh gue mau mau lari-lari pagi kecil, biasalah dia kan. Soalnya hari itu hari liburnya dia, hari off-nya dia, dan rencananya hari itu dia mau mengantar Nia kembali ke Bandung. Jadi nggak mau tuh pacarnya sendirian pulang ke Bandung. Jadi dia mau hari pas itu dia mau nganter Nia ke rumahnya gitu loh kawan-kawan. Dia lari-lari kecil, dia turun nih ke bawah kan, ada parkiran motor dong di situ. Dia lihat itu udah nggak ada motornya Nia. Dia kaget dong, loh kok motornya Nia udah nggak ada? Kapan pulang nih anak, pulang ya? Dia kaget kan, apa dia beli sarapan ya? Mas Eko langsung lari lagi ke atas ke kamarnya. Dia ambil handphone, dia teleponin Nia. Kok katanya telepon nggak diangkat gitu ya? Aduh nggak diangkat, di WA-in semua, WA nggak diangkat juga sama dia kan. Di SMS juga nggak dibaca istilahnya. Wah mulai panik nih Mas Eko kan. Kenapa nih si Nia? Itu kan dia tungguin dulu tuh kan. Dia tanya sama temen-temennya tuh, yang cewek tuh kan ada kamar cewek sebelahnya. Lu lihat cewek gue nggak tadi pagi? Enggak katanya. Lu lihat nggak dia pergi naik motor? Enggak, gue nggak lihat apa-apa, kata temannya gitu kan. Sebut aja si C nih, C nggak tahu apa-apa katanya. Mas Eko panik dong, aduh gimana nih? Cari ke tukang sarapan, ke tukang bubur, ke tukang nasi uduk, nggak ada juga.
Oh, Mas Eko panik sepanik-paniknya. Dia tunggu sampai siang jam 12. Itu gak ada sama sekali batang hidungnya si Nia nih kembali ke kosannya dia. Wah, tambah panik nih Mas Eko kan. Dia akhirnya memutuskan untuk ke Bandung, karena kan waktu itu dia libur kan. Dia memutuskan untuk pulang ke Bandung akhirnya. Pergi dia langsung naik motor tuh, ngebut dah tuh dia. Sampai di Bandung itu dia udah sore banget lah, udah 5:30. Sampai sana, Mas Eko tuh ngetok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang tuanya tuh yang kaget gitu, diem, melongo gitu kayak kaget gitu. Kok kamu pulang? Iya pulang gitu. Terus aduh kenapa aku dadakan banget, kenapa nggak ngabarin ibu gitu mau pulang, biasanya kan biar ibu masak, katanya ibunya. Enggak, aku kesini tuh katanya aneh, si Nia kemarin ke kosan aku katanya, masa pagi-pagi aku lihat motornya udah nggak ada. Terus ibunya langsung, kok istighfar gimana kata gitu, ada apaan sih ibu gitu. Aduh, langsung kakaknya tuh dari dalam, kakaknya Mas Eko dari dalam tuh cewek, kakaknya Mas Eko ya, sebut aja si R. Si R nih bilang, aduh Eko, katanya lu mah bener-bener dari kemarin juga katanya kakak tuh udah nelfonin, handphone mati katanya. Lu kenapa handphone mati? Kata dia, enggak, handphone hidup, mati handphone lu, udah ditelepon katanya. Kakak juga SMS nggak dibuka katanya. Kenapa gitu, nggak tahu, katanya orang handphone hidup kok dibilangin gitu. Gimana sih kata kakaknya, itu dari kemarin tuh kakak udah coba ngubungin lu katanya, lu susah banget dihubungin. Emang ada apaan katanya Eko tuh dengan muka yang nggak tahu apa-apa gitu kawan-kawan. Terus kakaknya ngejelasin, ternyata Mbak Nia itu mengalami kecelakaan kawan-kawan, kecelakaan yaitu istilahnya dia tuh jatuh dari motor kemudian kelindas oleh salah satu bus besar, kota wisata gitu, bus wisata, dan meninggal di tempat. Itu kejadiannya jam 8 pagi kemarin. Mas Eko yang mendengar itu kaget dan dia tuh tidak percaya gitu, karena jam 7 malam itu Mbak Nia itu ada di Jakarta. Nggak mungkin dia meninggal jam 8 pagi sementara jam 7 malamnya ada di Jakarta, motornya pun ada di Jakarta tidak rusak gitu kata Mas Eko. Nggak mungkin kata Mas Eko. Nggak mungkin gimana? Dia datang ke kosan jam 7 malam kata Eko. Mana mungkin katanya, motornya itu masih bagus seperti itu, nggak mungkin lah rusak di tempat, gimana caranya gitu. Eko istighfar kata temannya, tapi tetap tuh Mas Eko nggak peduli. Udah kata, aku mau ke rumah Nia. Langsung Mas Eko naik ke motornya, dia pergi langsung ke rumah Nia, karena kan dekat rumah mereka tuh, sebenarnya satu RT kan, dekat. Begitu sampai ke rumah Nia, bener kawan-kawan, di situ tuh udah banyak bendera kuning gitu menggantung semua, dan tertuliskan nama Mbak Nia. Di situ Mas Eko tuh mulai shock dia, teriak-teriakan seakan-akan tuh dia nggak percaya gitu kalau hal itu terjadi gitu. Akhirnya dia dibawa masukkan sama orang tua dari Mbak Nia ini dan berbicara sama ayahnya Mbak Nia. Mbak Nia katanya meninggal di tempat karena jatuh dari kecelakaan motor itu. Dia jatuh kemudian dilindas oleh bus wisata yang arah dari Jakarta gitu kawan-kawan. Jadi meninggal di tempat karena dilindas bagian kepalanya. Jadi benar-benar hancur bagian kepalanya separoh katanya gitu kawan-kawan, kata bapaknya. Mas Eko yang mendengar itu shock banget, sampai dibilangin tuh dia tuh sampai kayak stres gitu katanya. Jadi dia itu karena udah pengen menikah banget ya kawan, waktu itu kan sudah 7 hari sebelum menikah itu harusnya katanya pengantin kan udah tidak boleh keluar-keluar kalau kata orang tua dulu, tapi mereka kan sekarang kan harus diwajibkan, belum dapat cuti ya mau nggak mau ya harus kerja gitu kan waktu itu gitu loh kawan-kawannya. Percaya tidak percaya namanya pamali ya kawan-kawan dari orang tua. Nah pada saat itu akhirnya Mas Eko ini seperti shock dan agak seperti orang linglung, seperti dia tidak mengenal orang atau gimana gitu waktu itu dia bilang cerita. Akhirnya keluarganya Mas Eko membawa Mas Eko ke suatu pondok pesantren kawan-kawan dan melakukan pengobatan di sana gitu. Sudah lama itu ya kawan-kawan ya, akhirnya beberapa tahun ya, 2 tahun kemudian Mas Eko bisa kembali normal
kembali gitu seperti biasa lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang Mas Eko sudah menikah juga, sudah memiliki 3 anak. Gitu loh kawan-kawan ceritanya. Menikahnya bukan sama Mbak Nia ya, almarhum, sama orang lain gitu kan, belum jodoh gitu, ya Allah. Ya gitu aja ya kawan-kawan ya, cerita dari saya. Terima kasih banyak sama semua yang sudah nonton, sudah share, sudah komen, apalagi sudah subscribe. Terima kasih banyak. Yang belum ditunggu, jangan lupa kirimin semua cerita-cerita pengalaman kamu ke messenger aku, Sandy Caroline, Facebook Sandy Caroline, Instagram Sandy Caroline, CENDY ya. Jangan lupa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.